Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Akan tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pencernaan itu sendiri. Baiklah anak-anakku, pencernaan adalah proses pelumatan makanan yang semula kasar menjadi halus dengan bantuan alat pencernaan. Kita tahu ya bahwasannya manusia pastinya memerlukan yang namanya makanan. Untuk apa? Makanan diperlukan manusia untuk sumber energi. Dan pada manusia terjadi dua jenis pencernaan anak-anakku. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Dan yang kedua pencernaan kimiawi. Lalu apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanis di sini? Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dilakukan enzim. Selanjutnya akan kita bahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia, ya anak-anakku ya. Organ pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berarti ada 6 ya. Ada 6 organ sini maksud saya. Ibu ulangi. Alat pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik. Selanjutnya fungsi alat pencernaan makanan. Jadi kita harus tahu juga apa fungsi dari alat pencernaan makanan tadi. Di sini ada 3 fungsi yang perlu Ibu sampaikan. Fungsi alat pencernaan makanan adalah yang pertama, menghancurkan makanan menjadi bentuk halus. Kemudian yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk dalam darah. Adapun fungsi yang ketiga, mengeluarkan komponen makanan dari tubuh apabila ada zat-zat yang tidak dapat dicerna. Itu anak-anak. 3 fungsi dari alat pencernaan makanan. Berikutnya adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Bagaimana proses pencernaan makanan yang ada pada manusia? Sini ada 6 proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Begitu makanan masuk ke mulut, kemudian dilanjutkan dengan proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Setelah itu, proses menelan makanan di kerongkongan. Selanjutnya, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim
yang ada di lambung. Setelah itu, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Nah, selanjutnya yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh melalui organ anus. Nah, itu anak-anak tentang organ pencernaan yang ada pada manusia. Selanjutnya akan kita bahas secara rinci 6 organ pencernaan yang ada pada manusia. Anak-anakku, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwasannya organ pencernaan pada manusia terdiri atas mulut ya, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sekarang kita awali dari organ yang pertama, yaitu mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, air ludah atau air liur. Dan ketiga komponen ini berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut, di mana gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis, sedangkan air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Baik, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur atau air ludah. Kita awali dari gigi terlebih dahulu. Berikut dengan fungsi dari gigi. Anak-anakku, gigi di sini berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Sedangkan berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan. Ini fungsi dari gigi seri ya. Kemudian gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan gigi geraham dibedakan menjadi geraham depan dan geraham belakang. Ini anak-anakku tentang gigi. Berikutnya yaitu lidah dan fungsi dari lidah. Lidah di sini anak-anakku mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, mengatur letak makanan saat dikunyah. Kemudian fungsi yang kedua, membantu menelan makanan. Dan yang ketiga, lidah berfungsi mengecap rasa makanan. Jadi lidah di sini peka anak-anak terhadap panas, dingin, dan adanya tekanan. Dan lidah dapat mengecap makanan karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Dan pada bintil-bintil lidah terdapat saraf pengecap yang disebut papila. Oleh karena itu, setiap permukaan lidah mempunyai kepekaan rasa yang berbeda. Dan
pada prakteknya ya, di saat kita makan, kita bisa merasakan rasa dari makanan tersebut. Apakah makanan ini rasanya pahit, manis, asin, asam, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu air liur. Saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur, anak-anak. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur di sini mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna zat tepung secara kimiawi menjadi zat gula. Itulah sebabnya anak-anakku, saat mengunyah nasi dalam waktu yang lama, kita akan merasakan manis. Nah, pencernaan seperti ini merupakan contoh pencernaan kimiawi. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Anak-anakku, kerongkongan di sini merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dan kerongkongan di sini berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur. Dan makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Nah, gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Ya, kita kan pernah dan sering mendengar ya, dan sering tahu juga apa itu gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik dilakukan oleh otot dinding kerongkongan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung, anak-anakku. Lalu apa lambung di sini? Lambung adalah alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Dan bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat. Bagian ini berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. Dan dinding lambung juga menghasilkan asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Sehingga di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu sekarang apa fungsi dari asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin? Yang pertama, asam klorida ya. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Sedangkan enzim renin di sini berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Anak-anakku, setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini sebenarnya sangat panjang, anak, tetapi melipat-lipat di perut kita. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu di sini berfungsi untuk mencerna lemak.
Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar di sini merupakan kelanjutan dari usus halus, anak-anakku. Usus besar terdiri atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali, dan setelah itu sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Organ pencernaan yang keenam yaitu anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Sedangkan cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Itulah anak-anakku pembahasan tentang organ pencernaan pada manusia yang telah Ibu jelaskan secara rinci. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan yang lebih penting lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.